Begitu sampai di restoran dia turun, mobilnya dibukain, baru dipayungin, yang jemputin cewek cakep, bibirnya merah pakai sanggul, pokoknya cakep dah, di Brigis susah nyarinya. Begitu sampai restoran, duduk, bangkunya juga diangsongin, dianterin ke pantat. Baru ngejlok, pelayan restoran sampai nganterin menu. Ada daftar menu. Itu menu yang paling dulu dia lihat, paling atas, ya. Yang paling atas beef steak, daging sapi pilihan dari Australia. Yang masak koki dari Italia, dari Korea. Begitu dia mau pesen, ya, ingat kata dokter, kolesterol bapak lagi tinggi. Orang jadi, nggak jadi. Itu baru segitu, diuji begitu. Dia pilih lagi makanan, nggak, yang paling mantep, yang paling enak, paling luar biasa, ya. Namanya itu makanan pokoknya enak dah. Ya. Dia ganti sama bolu. Kan bolunya mahal. 10 juta, sepiring 10 juta. Baru dia mau pesan, ingat pesan dokter. Ingat pesan dokter. Gula darah lagi tinggi. Ora jadi. Akhirnya dia bawa duit ratusan juta, yang dia pesen, yang dia makan bubur putih pakai kecap. Iya. Terus itu diuji sama penyakit doang, belum di dalam tubuh. Ya, dia punya rumah mewah megah luar biasa. Dia punya tempat tidur, harganya 1,5 miliar. Mana ada rezekinya? Tempat tidur 1,5 miliar. Itu kalau dia jatuhin badan, awaknya ngelop saking empuknya. Tapi diuji sama Allah, ya, dia punya urat pinggang kejepit. Enggak enak tuh tempat tidur, ya. Tempat tidur yang 15 miliar kagak enak. Itu baru sedikit. Maka beruntunglah orang yang memiliki jiwa pemurah, karena memang qaribun minal jannah, qaribun minallah, ba'idun minan nar. Orang yang pemurah dekat dengan surga, dengan Allah, jauh daripada neraka. Jadi selama orang kaya tidak kikir terhadap apa yang diberikan oleh Allah terhadap orang kaya. Kalau yang miskin ada yang bantu, yang susah ada yang merhatiin, ya. Pembangunan ada yang ikut juga sumbangsi, insya Allah itu akan ada kebaikan di dunia. Yang kedua, madamal ulama'u ya'maluna bima ulimu. Dunia dan akhirat, dunia dan agama, keduanya akan menjadi baik selama orang-orang alim mengamalkan ilmunya. Orang alim mengamalkan ilmunya, dia amalkan untuk kemaslahatan umat. Dia perjuangkan agama, bukan cari makan mengatasnamakan agama. Jadi dia perjuangkan untuk agama. Ketika dia berjuang untuk agama, ya, ilmu dia amalkan, ya, ilmu dia amalkan, maka dia akan rela, tidak lagi memandang harta, status sosial, kepada siapa saja yang memang membutuhkan ilmu. Begitu. Jadi luar biasa, diamalkan ilmunya.
untuk kemaslahatan dan kebaikan umat. Kenapa? Karena apabila umat itu baik, maka niscaya agama akan baik. Yang ketiga, madamal juhalau la yastakbiruna bima lam ya'lamu. Dunia agama, dunia akhirat akan menjadi baik keduanya selaras dalam kehidupan selama orang bodoh tidak menyombongkan diri terhadap apa yang belum dia ketahui. Ailam yakrid minat ta'alum. Ailam yakrid minat ta'alum. Kata Syekh Nawawi Al-Jawi, selama orang bodoh tidak berpaling daripada menuntut ilmu. Selama orang bodoh tidak meninggalkan menuntut ilmu. Karena ketika orang bodoh udah jauh dari majlis ilmu, bodoh jauh dari majlis ilmu. Maka kesesatan bisa saja bukan hanya untuk dirinya, akan tetapi juga bisa menyebar dan mengajak yang lainnya. Makanya sampai dikatakan dalam hadis baginda Nabi, ya, innallaha la yaqbidul ilma intija'an yantaji'uhul ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah mengangkat ilmu pengetahuan dari atas bumi ini, dari atas dunia ini, bukan hanya sekedar begitu cabut selesai mudah. Akan tetapi Allah angkat ilmu pengetahuan dari atas muka bumi ini dengan diwafatkannya para alim ulama. Mautul alim julmatul alam. Matinya orang alim kegelapan bagi alam. Ulama pada wafat melulu. Bulan kemarin ulama Bekasi wafat, ulama Jakarta wafat, ulama Sadeng wafat, ya Haji Khadamul Qudus pada wafat ulama. Yang tersisa udah pada tua. Udah pada tua. Maka ketika yang muda ini udah jauh dengan ulama, sementara yang ada ulama itu udah pada tua, ya, bisa jadi nanti akan banyak orang-orang bodoh yang bermunculan. Mereka, ya, mengeluarkan fatwa yang menyesatkan. Sehingga kata Nabi, di dalam yabqiya aliman ittikhajan nasuru asa'ahu juhala. Apabila orang alim ini udah kagak ada, ya, maka manusia akan memilih pemimpin-pemimpin yang bodoh. Wa aktu bi ghairi ilmin. Pemimpin yang bodoh tersebut berfatwa dengan tanpa pakai ilmu. Berfatwa kagak pakai ilmu. Karena dia banyak duit, karena dia memang dihormatin, akhirnya dijadikan ketua, mungkin bisa lembaga, mungkin bisa ormas, mungkin bisa perkumpulan apa saja, lalu dia mengeluarkan fatwa tanpa ilmu. Karena memang dia seorang ketua, seorang pemimpin, lalu dihormati, maka anak buahnya yang lain ngikutin. Padollu wa adollu. Kalau udah begitu, maka akan sesat dan menyesatkan. Bahaya nggak kira-kira? Bahaya. Ya. Makanya bahaya. Itu begitu, ya. Penting bagi kita. Ya, sama ulama, bukan nama penceramah. Sama ulama lain nama penceramah. Kalau penceramah itu namanya mubalik dai, ya. Kalau ulama beda. Ulama itu orang-orang yang memang memiliki kedisiplinan ilmu. Kalau ceramah jadi dai enggak mesti harus jadi kiai. Kalau jadi dai mah itu begitu. Maka ulama yang penting. Karena tidak setiap dai alim dan setiap orang alim pasti dai.
Dai bisa siapa saja. Tidak setiap penceramah alim, tapi setiap orang alim bisa ceramah. Adapun bicara masalah menarik atau tidak menarik ceramahnya, ya itu lain cerita. Maka jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari majelis taklim, jangan jauh kita daripada menuntut ilmu. Jadi dunia dan agama akan seiring selaras, seirama sejalan, dan akan baik keduanya selama orang bodoh tidak menyombongkan diri terhadap apa yang belum ia ketahui. Itu gitu. Yang keempat, wa madamal fuqara'u la yubayyi'una akhiratahum bidunyahum. Selama orang-orang miskin tidak memperjualbelikan agama mereka, ya, dengan dunia mereka. Artinya apa? Selama orang miskin masih mempertahankan keimanannya, maka dunia dan agama, dunia dan akhirat akan baik keduanya. Itu begitu. Kenapa bisa begitu? Karena sesungguhnya dunia ini fana, dunia ini hanya sebentar, sementara akhirat kekal. Ketika orang miskin mempertahankan keimanannya, dia jaga kehormatannya, maka kemuliaannya. Jikalau orang miskin itu soleh, lebih utama ketimbang orang kaya yang soleh. Itu bisa begitu. Kenapa orang miskin yang soleh lebih utama daripada orang kaya yang soleh? Karena orang miskin yang soleh hatinya lebih sering merana, lebih sering merana. Perut lapar, ya, perut lapar, perut lesu, nggak punya duit, bukan sekali dua kali. Itu begitu. Yang kemudian sering diremehkan orang. Apalagi orang sekarang begitu, ya. Biar katanya soleh ngapa susah nih romannya, ya, begitu. Makanya ulama-ulama dulu banyak yang mereka berkelana, walaupun kaya penampilan mereka seperti orang susah, jualan keliling. Dan memang dia temukan macam-macam orang. Kalau orang zaman sekarang, waduh, susah kita temuin gitu. Kalau orang zaman sekarang kita kudunya bawa mobil mewah dan dandan keren, waduh, megang HP 2, ya, pokoknya rokok dulu bawa, ya dikawal. udah mantap deh, ya, udah mantap deh tuh, udah tinggi juga Roman udah mantap, wah udah mantap, iya, hargain, ya, ulama dulu kagak gitu, ulama dulu banyak yang mereka kaya, luar biasa, mereka berkelana, justru mereka cari orang-orang susah, ya. Dan orang-orang susah itu pun tidak merasa terhina. Kenapa? Karena ada keakraban. Kalau orang zaman sekarang kayaknya ada jarak antara orang kaya dan orang miskin. Kayaknya orang kaya serem banget. Nah, dulu enggak. Ulama, ya. Ulama dulu keliling kaya. Banyak dalam kisah-kisah itu seperti itu. Keliling tuh orang kaya. Penampilannya biasa. Itu gitu. Nah, makanya mulia. Dan orang miskin itu, ya, dan orang miskin itu, ya, ketika dia ibadah, ya, sering dalam keadaan lapar. Lapar ibadah. Tapi kalau orang kaya jarang merananya. Dia keluar rumah dihargain, ya. Dia pengen ke pasar ada mobil, ada supir, ya, pokoknya enak banget. Makanya gitu. Maka luar biasa, ya. Makanya kalau pengen dunia agama itu baik,
selama masih ada 4 perkara ini akan baik. Yang pertama, madamal aghniya'u la yabkhaluna bima huwa. Orang kaya tidak pelit terhadap apa yang dia miliki, yang diberi terhadap. Yang kedua, wa madamal ulama'u ya'maluna bima ulimu. Selama ulama mengamalkan apa yang diketahui. Yang ketiga, wa madamal juhala'u la yastakbiruna bima lam ya'lamu. Selama orang bodoh tidak menyombongkan diri terhadap apa-apa yang belum dia ketahui. Yang keempat, wa madamal fuqara'u la yubayyi'una akhiratahum bidunyahum. Selama orang-orang miskin, orang-orang fakir tidak memperjualbelikan akhirat mereka hanya untuk kesenangan dunia mereka. Nah, itulah ya. Maka setiap malam Jumat, nah ini malam Jumat nih, kita belajar hidup sederhana. Kita belajar hidup sederhana, ya. Belajar hidup sederhana. Kita ngumpul. Iya, jauh dari istilah, ya, jauh daripada istilah kemewahan. Makanya ada makanan keluarin ya apa adanya makanan, gitu ya. Ada kopi ya kopi, ada susu ya susu, ada teh ya teh, gitu. Ya ntar gue udah lesu kan dimakan, begitu ya. Kirim hadiatul fatihah kepada ahli kubur. Kita tinggalkan sejenak kesibukan-kesibukan dunia dan kita mengirimkan hadiatul fatihah sambil kita mendengarkan nasihat-nasihat apa yang dulu pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita usaha Abdul Majid.